Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang lagi di channel saya Traveling with Anargia. Ketemu lagi dengan saya Dita. Nah, di episode kali ini saya lagi mau ngebahas tentang apa itu private trip. Nah, ini tuh konsep trip ini cocok banget buat kamu yang pengen liburannya tuh lebih privacy, lebih eksklusif, nggak dicampur sama orang lain dan bebas request. Oke, disimak ya detailnya. Jadi ya teman-teman, buat kamu yang pengen liburan, pengen ngetrip, pengen traveling, itu tuh ada konsepnya loh. Jadi liburan tuh nggak cuma sekedar berangkat terus udah gitu ya happy-happy, enggak. Itu semua kita punya konsep ya, khususnya kalau kamu liburannya sama ikut sama travel agent ya. Konsep trip itu macam-macam teman-teman, ada backpacker, ada open trip, ada land tour, ada private trip juga. Untuk yang lain-lainnya sudah ada di video saya yang sebelumnya, kamu bisa tonton ya. Jadi khusus episode yang sekarang ini saya lagi mau membahas tentang apa itu private trip gitu. Jadi gini kan, banyak banget ya yang kalian tuh yang pengen liburannya tuh bersifat lebih privacy. Kayak misalnya tuh kamu tuh cuma pengen sama keluarga aja gitu, nggak mau digabung sama orang lain gitu. Nah, itu namanya private trip teman-teman. Jadi private trip itu adalah tour di mana anggota pesertanya itu adalah ya sudah saling mengenal gitu, kayak misalnya keluarga, terus teman-teman satu komunitas, satu sekolahan, satu kantor, satu yayasan, ibu-ibu arisan, ya pokoknya apalah, yang penting yang jelas kamu itu satu grup gitu, dan kamu tuh nggak akan dicampur dengan orang lain di luar kelompok kamu. Nah, itu namanya private trip ya teman-teman ya. Dan private trip ini enaknya itu bersifat bebas request ya. Misalnya kamu bisa bebas mau berangkat tanggal berapa aja gitu, bebas terserah kamu. Terus destinasinya pengen berapa hari juga bebas. Tapi tentu saja ini harus didiskusikan lagi sama si travel agent ya, kira-kira cocok nggak kamu berangkat berapa hari dengan destinasi spot-spot yang pengen kamu kunjungin gitu, pas enggak gitu, karena si travel agent kan pasti lebih tahu ya, dia sudah bisa memperhitungkan gitu. Terus udah gitu kamu bebas milih, misalnya kamu pengen hotel yang kayak gini ya, pokoknya suka-suka kamu lah, itu insya Allah semuanya bisa. Terus kamu juga bisa request, aku nanti di sana selama perjalanan pengen sewa mobil, nggak mau naik umum, bisa. Pengen di hotel yang keren, Marina Bay Sands yang di Singapura, biar bisa berenang tuh lihat kota Singapura, bisa. Pokoknya apa aja bisa insya Allah teman-teman ya. Tapi tentu saja budgetnya juga akan menyesuaikan ya. Dan ada syarat-syaratnya juga kalau pengen private trip gitu. Jadi intinya gini, private trip itu pertama bebas request gitu ya, tapi tentu saja si travel agent juga pasti udah punya hitung-hitungannya ya. Jadi misalnya gini, kenapa sih harganya lebih mahal dari open trip? Ya tentu saja karena kalau open trip itu ya semuanya sudah bersifat fix. Kayak misalnya nih, harganya emang segini, tapi dengan harga segitu kamu dapatnya include ABCD, exote-nya ABCD, terus itinerary-nya hari ke-1 ke sini, hari kedua ke sini, 3 ke sini, dan seterusnya. Ya udah, itu aja yang kamu dapetin. Kamu di open trip nggak bisa rubah-rubah. Tapi kalau di private trip kamu bisa request gitu. Bisa sama, bisa request gitu. Misalnya ya kamu tambah-tambahin apa, tapi tentu saja nanti akan ada hitungannya. Dan estimasi biayanya gitu ya, itu tergantung jumlah peserta sama ya permintaan kamu. Kalau misalnya kamu cuma sedikitan doang ya, tahu sendiri kan keluarga cuman 4-an 5-an kayak gitu ya, ya pasti tentu saja costnya akan lebih gede gitu. Karena kalau open trip itu biasanya kita tuh pasti rame-rame, bisa 10 orang, bisa 20 orang, 30 orang, 70 orang, 100 orang. Wah, makin banyak gue makin demen gitu kan. Private trip juga gitu sih, kalau emang kamu anggotanya banyak kan, tuh satu kantor berapa bis gitu kan ya, nyewa gitu kan ya, wah itu demen banget dah gue. Dan itu pasti biayanya lebih murah teman-teman. Karena apa? Karena kan biaya perjalanannya sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya antara si anggotanya yang cuma 5-an sama yang puluhan orang, kan sebenarnya destinasinya sama aja tuh, cuma dibagi doang berapa orang nih pesertanya. Nah, nanti jatuhnya sekian gitu. Jadi kenapa kalau kamu cuma keluarga 4-an 5-an gitu, pokoknya dikitan lah gitu, kok mahal banget sih private tripnya? Ya kamu kan cuma dikitan. Kalau kamu pengen banyakan, kamu pengen murah, ya kamu tambahin pesertanya gitu. Itu sih sebenarnya hitungannya teman-teman. Terus misalnya kamu pengen private trip tapi pengen yang murah deh, oh bisa. Misalnya kamu lihat open trip murah nih, bisa nggak sih harganya samain kayak open trip? Bisa,
Tapi ada syaratnya, kayak pertama, kamu berangkatnya harus weekday, nggak bisa weekend. Karena open trip biasanya di travel saya itu weekday. Kenapa kita pilih weekday? Karena harga tiket pesawat dan harga hotelnya tuh murah kalau weekday gitu kan ya. Beda lagi dengan weekend, Jumat, Sabtu, Minggu sama tanggal merah, itu pasti beda harganya. Pasti harga tiket pesawat dan hotelnya juga bakal lebih mahal. Kenapa? Ya karena memang itu kan musim liburan, orang-orang mau pada liburan. Biasalah kalau permintaan meningkat pasti kan harganya juga naik begitu ya. Jadi kamunya juga harus ngerti gitu. Mahal murahnya tuh sebenarnya tergantung peserta, jumlah peserta sama jadi estimasi biaya perjalanan yang itu berapa tergantung jumlah peserta kamu dan permintaan kamu. Jadi kalau kamu emang cuma dikitan doang, keluarga ya 4 orang, 5 orang kayak gitu-gitu, dibandingin dengan jumlah peserta yang puluhan orang, ya udah pasti yang lebih sedikit lebih mahal lah, karena kan biaya perjalanan sama, cuma dibagi doang nanti berapa orang, jumlah peserta jatuhnya jadi segini satu orangnya. Nah gitu ya teman-teman, apalagi kalau permintaan kamu tuh mewah, pengen yang hotel yang bagus lah, pengen plus makan, udah gitu pokoknya pengen terima beres semuanya, ya kamu harus benar-benar siap, itu extra budget loh ya. Itu private trip itu soalnya benar-benar spesial gitu. Jadi kamu pertimbangkan lagi aja. Kalau emang kamu nggak masalah, kamu punya extra budget kok, yang penting aku nyaman, yang penting gue enak, gue bisa request mau kemana aja, apalagi aku bawa baby, bawa orang tua segala macam, oh bagus banget, berarti silahkan ikut private trip. Tapi kalau kamu aku mah nggak masalah kok dicampur sama orang, aku malah seneng nanti punya teman baru, nggak apa-apa, murah meriah lagi, ya udah kamu ikut open trip. Tinggal pilih aja kok, liburan tuh banyak pilihan sesuai kebutuhan dan juga budget kamu, tenang gampang kok gitu ya. Terus gini, buat kamu yang private tripnya nih keluarga ya, pengen sewa mobil gitu kan ya, di Singapura lah atau di Malaysia atau di Thailand ya, kita ngomongin 3 negara ini dulu ya. Kalau kamu cuman keluarga doang, terus kamu tuh sewa mobilnya cuma mobil keluarga ya, kayak maksimal van gitu ya, ya kamu boleh plus sewa guide, boleh juga enggak. Kalau misalnya kamu enggak sewa guide, paling kamu nanti sama si driver di drop di tempat wisata, ditanya berapa jam di situ, nanti dijemput lagi dan begitu seterusnya. Dan ingat ya, kamu harus on time loh. Kalau kamu pakai sewa mobil gitu di luar negeri, apalagi di Singapura ya, kalau kamu bilang, Pak saya di sini sampai jam 2 siang misalnya gitu, nanti jemput lagi ya, bener-bener kamu jam 2 siang tuh harus udah ada di tempat itu. Jangan sampai kamu telat ya, karena kalau telat dia bisa marah. Karena orang Singapura itu sangat menghargai waktu, orang mana aja deh, di KL juga sama, di Thailand juga sama, harus on time. Jadi kamu perhitungkan dulu nih kira-kira berapa jam, kalau udah fix baru kamu ngomong dan harus tepat waktu gitu ya. Terus buat private trip perusahaan nih yang nyewa bis gitu ya kan, kalau perusahaan banyak kan tuh bisa puluhan ratusan orang ya, demen banget dah ini, seru. Itu diwajibkan kamu harus sewa guide lokal di sana. Itu karena sudah peraturan dari pemerintahan dinas pariwisata setempat ya. Jadi antara si driver dan lokal guide itu udah kerjasama. Jadi kalau kamu sewa bis, ini khusus bis ya, itu wajib bayar sewa guide lokalnya. Jadi kamu ada dua biaya tuh, sewa bis, sewa guide juga, belum biaya perjalanan kamu berapa gitu ya. Itu udah bener-bener pakem banget itu peraturannya. Jadi kalau kamu nggak mau sewa guide, si driver nggak akan mau, si driver bis nggak akan mau, karena itu melanggar peraturan, bisa-bisa dia kena sanksi gitu ya. Terus satu lagi gini, kalau emang kamu pengen private trip tapi aku pengen sewa guide juga dong gitu, entah kamu sewa mobil atau kamu naik umum aja lah selama di sana, nggak apa-apa, yang penting ada guide-nya dari Indonesia nganterin kita gitu kan ya, jalan-jalan itu juga bisa. Tapi inget loh, itu biaya perjalanan dan biaya akomodasi si guide itu menjadi tanggungan peserta. Kamu bisa tonton video saya, judulnya kepoin harga sewa mobil dan guide di Singapura. Nah itu lebih lengkap lagi, kamu bisa tonton di situ ya. Di sini saya kasih gambaran aja, soalnya gini loh, banyak banget gitu ya, misalnya kayak keluarga atau ya apalah, pokoknya segrup gitu, pengen sewa guide misalnya ke Singapura lah ya, Singapura, Malaysia, Thailand, tapi kita ngomongnya Singapura dulu lah ya, biar gampang ya, sama isi yang lain juga. Jadi mereka mikirnya gini, pokoknya si guide itu tahu-tahu udah ada di Singapura, ngejemput mereka, terus ngajak jalan-jalan ya, berapa hari kesana kemari, keliling-keliling, pokoknya seneng deh, happy-happy gitu ya, sampai berapa hari selesai perjalanan, dia cuma dikasih doang gitu, nih makasih ya, tip sebagai tanda terima kasih kamu udah nganterin kita, itu tips ikhlasnya doang lah.
kan tahu ini guys dari Jakarta, terus tiketnya gimana ke sana, tiket PP dia dan sebagainya, dia beli sendiri gitu. Banyak loh yang nggak ngerti loh, padahal itu kan semuanya jadi tanggungan peserta gitu. Jadi kamu harus ingat, kamu juga harus perhitungkan bahwa biaya tiket pulang pergi si guide ya, terus hotelnya selama dia di sana, makannya selama di sana, transportnya, dan juga biaya tipnya itu juga harus dihitung loh teman-teman. Itu ada hitung-hitungannya juga, dan nanti akan dibebankan sama si peserta. Semuanya bakal dibebankan sama peserta, terus nanti tuh tinggal dibagi aja sih, kan kamu berapa orang tuh, biaya perjalanan segini, biaya guide segini, ya udah kamu berapa orang pesertanya, dibagi aja tuh berapa orang, jadi jatuhnya satu orang segini. Nah pokoknya kayak gitu deh kalau private trip itu ya teman-teman. Kamu harus ngerti banget private trip itu kayak apa. Namanya aja private trip, udah pasti dong lebih eksklusif, lebih privacy, dan pasti budgetnya juga beda gitu. Ya sekarang tinggal kamu aja yang pilih pengen yang mana. Pokoknya liburan itu banyak konsepnya kok, kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kamu, keinginan kamu, dan juga budget kamu gitu. Ya teman-teman, di bawah ini ada link yang langsung nyambung ke Instagram saya, namanya di Anargia Trip. Tiap bulan kita jalan-jalan loh ke Singapura, ke Malaysia, dan ke Thailand. Pokoknya kamu bisa kepoin foto-foto dokumentasinya, serunya, harganya berapa, kemana aja. Pokoknya harga terjangkau banget pokoknya ya, fasilitasnya oke. Kamu bisa pilih mau backpacker atau mau VIP, ada harganya sama-sama murah meriah pokoknya. Jangan lupa di follow ya. Terus kamu like juga, subscribe juga channel ini, tonton juga video-video yang lainnya. Jadi nanti kalau kamu mau liburan, kamu udah prepare, udah tahu. Siapa tahu, saya berharap kita suatu saat bisa nge-trip sama-sama ya. Oke, dadah, makasih ya. Feel me like a Hellcat.